Selamat siang anak-anak saya semuanya. Kelas 12. Saat ini kita pertemuan yang kedua dari bab yang kedua dengan topik bagaimana pelaksanaan, perlindungan, dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan yang harus kita ketahui bersama, pertama nanti bisa mendeskripsikan wujud masyarakat apabila perlindungan dan penegakan hukum itu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, bisa Anda mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum itu. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mengamati bagaimana pelaksanaan perlindungan penegakan hukum itu di masyarakat. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3 tegas dikatakan konstitusi kita, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi kalau negara yang sudah berdasarkan atas hukum, yang pertama di sana hukum itu harus kita letakkan dia sebagai payung. Artinya dalam segenap derap langkah kita ada hukum. Dan dia mengayomi semua warga masyarakat. Jadi nanti di sana harus hilang rasa tidak aman. Yang artinya semua harus merasa aman. Harus hilang rasa tidak nyaman. Artinya negara dan warganya nyaman dan hilang rasa yang tidak tertib. Dan kita semua harus tertib. Dan supaya ini terlaksana harus hukum itu dijalankan, ya, harus dijalankan. Dan ada hamba atau ada aparat yang menegakkan perlindungan hukum itu. Siapa aparat itu? Negara diberi kuasa. Negara itu memiliki power, kekuasaan. Maka di antara organisasi hanya negara yang diberi senjata. Hanya negara yang diberi kekuatan. Karena senjata itu alat memaksa, alat mengarahkan agar semua warga taat kepada hukum. Siapa alat itu? Polisi, tentara. Mereka dipersenjatai. Biar mereka memang bisa memaksa warga negara untuk apa? Untuk taat hukum. Jadi ada hukum, ada juga alat penegak. Dalam kehidupan kita, bagaimana masyarakat yang sudah terwujud perlindungan penegakan hukum itu bisa kita lihat dalam masyarakat itu. Pertama, supremasi hukum. Hukum di atas segalanya, hukum sebagai panglima. Jadi nanti warga tidak pernah mengedepankan massa, mengedepankan kekuatan, mengedepankan rimba, tapi di atasnya harus ada hukum. Itulah yang disebut dengan supremasi hukum. Kita percaya kalau ada masalah, nanti hukumlah yang menyelesaikan. Yang kedua, dalam masyarakat itu tegak keadilan.
adil. Kalau disebut adil, ya seimbang. Tidak ada yang berat sebelah, itu ada unsur keadilan. Artinya yang kaya, yang kuat, yang hebat, ya nggak boleh sama mereka hukum itu. Sama yang lemah, bukan sama mereka hukum. Ini keadilan tidak ada. Dan di masyarakat itu nanti tercipta suasana yang damai. Kenapa tercipta suasana yang damai di masyarakat? Karena mereka merasa ikut serta, mereka merasa terlindungi, mereka merasa terlibat di negara itu. Karena sudah tercipta keadilan tadi. Maka orang yang merasa adil, itu hatinya damai, itu hatinya sejuk. Kehidupan yang damai akan menciptakan masyarakat yang dinamis, berkembang bagus. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perlindungan dan penegakan hukum itu supaya terlaksana dengan baik. Yang pertama, hukumnya. Hukumnya dimaksud materi hukum itu, materi undang-undangnya. Jadi di negara kita upayakan hukum kita itu, undang-undang kita itu sesuai dengan Pancasila. Sesuai dengan kehendak masyarakat kita. Menyusunnya, membuatnya, menampung aspirasi masyarakat. Ini harus. Itulah hukumnya. Kita lihat sekarang ada ribut, demon, masalah undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Barangkali rakyat buruh merasa kurang terlindungi. Jadi perlu pemerintah berusaha mensosialisasikan agar paham hukumnya. Yang kedua, penegak hukumnya. Penegak hukumnya itu di situ TNI, situ polisi, situ jaksa, pengadilan, segala macam. Ini penegak hukum. Dan penegak hukum ini memang ya harus profesional, menjalankan tugasnya profesional sesuai dengan hukum. Kalau enggak nanti ya dampaknya di kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi. Baru yang ketiga, masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya? Masyarakatnya itu memang harus mau tahu hukum itu, mengerti, sudah tahu mengerti, sadar, ikhlas, tulus melaksanakannya. Dan mereka memahami betul bahwasanya hukum itu bukan mau mengekang mereka, bukan. Tapi memang betul mau mensejahterakan mereka. Dan yang keempat, ada sarana dan fasilitas yang lengkap. Penegakan hukum itu sarana fasilitas yang lengkap, ya polisinya, tentaranya, berbanding dengan rakyatnya. Jangan kebanyakan rakyat, nanti gak bisa mereka makan. Mereka juga punya SDM yang baik. Fasilitasnya semua, kantornya, bajunya, dinasnya, senjatanya, alusistanya, ya dilengkapi semua. Termasuk juga gajinya. Harus memang bisa mensejahterakan mereka, biar mereka bisa fokus bekerja. Dan yang kelima, budaya atau kebudayaan di masyarakat itu. Ini sangat mempengaruhi bagaimana jalannya perlindungan dan penegakan hukum itu. Tercipta budaya yang baik di masyarakat itu. Budaya yang tertib, budaya yang memang sungguh-sungguh taat hukum. Taat hukum. Ya, di negara lain, negara-negara yang tertib, macam Singapura, sampah pun tidak ada di sana. Berserakan tidak ada. Ya, pelanggaran lalu lintas jarang di sana. Memang budayanya di sana dicipta taat hukum yang tinggi. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat? Sudah kalian laksanakan dengan baik? Anak-anak saya bisa mengamati ini. Bisa mengamati. Apakah memang putusan-putusan hukum itu sudah sesuai dengan keadilan masyarakat? Penegakannya sesuai dengan keadilan masyarakat? Anak-anak saya bisa mengamati itu. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan yang kedua ini. Materinya bisa Anda lihat di PowerPoint yang saya sajikan. Tugas juga ada saya buat di situ, mohon dibaca dengan baik. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.